Bang Kodi, tadi saya juga ada bicara sama Pak Kodi. Ini ada kantor perusahaan dan saya sebenarnya perwakilan karyawan. Ada 300 karyawan nasional, tapi kantor pusat berkedudukan di Jakarta. Pengusahanya juga orang Jakarta dan masih mampu, tapi karyawannya sudah 4 bulan belum digaji, Pak. Sampai sekarang sampai masuk THR. Kita ada upayanya. Iya. Itu harus sama ya. Ini bisa gugat tanya sama dia caranya. Siap. Kasih Pak Ahok ya. Kasih sama. Pak, saya sendiri Pak rasanya foto satu second lalu peruntukannya R6 zona Wisma Hunian lalu IMB-nya masih oke. Ini mau robot nonton nggak kasih, operasi aja nggak kasih. Saya emang lagi bikin klinik gigi Pak, udah jalan setahun lebih. Sudah ada, tapi kan belum bisa diperpanjang. izin operasional boleh? Boleh Pak. Tapi baru sampai 2017 bulan Ya November. itu yang saya jelaskan. Itu yang saya jelaskan. Ini kan penyalahan peruntukan. Konsep orang membuat undang-undang ini tuh salah menurut saya. Dia konsepnya itu rumah sakit pisahin, pabrik pisahin. Padahal kota modern itu harusnya semua di satu lokasi supaya nggak macet, iya kan? Jadi cara berpikir orang lama ini aturannya yang lucu menurut saya. Nah sekarang undang-undang juga ditulis kalau saya merubah itu belum 5 tahun saya masuk penjara. Ini yang konyol kan? Tapi saya boleh dikasih izin sementara 3 tahun. Nah saya kasih 3 tahun. Tapi pertanyaannya muncul lagi 2017 ke 2019 terus kita mau ngapain? Orang pada marah yang hotel ribut sama saya itu gara-gara itu ngeyel gitu loh. Saya nggak bisa dong mau masuk penjara gara-gara perpanjang 5 tahun, aturannya 3 tahun. Terus ini gimana? Ya lu kerja dulu 3 tahun, gue lagi pikirin peninjauan kembali, gue lagi cari dasar hukumnya itu. Ya, yang penting udah ada 3 tahun, lu nikmatin dulu. Udah salah semua gimana? Saya datang juga, aku jadi gubernur juga baru kok, udah salah semua. Ini negara udah kacau gitu. Udah kacau. Boleh. Boleh foto Pak ya. Ini warga dari penjaringan fluid Pak ya, fluid yang bisa relokasi Solraya kali ini. Ini kan sudah mendapat rekomendasi dari dinas. Kenapa kalian nggak mau masuk? Pasti ada sesuatu. Ya, Pasti ada sesuatu. Nah ini berita acaranya ada. Makanya aku bilang pasti ada sesuatu udah masuk, mungkin kalian kosong. Ya, enggak, diisi terus Pak, malah dikeluarin. Nggak mungkin. Orang saya gini Bu ya, orang saya itu sederhana sekali Bu. Ibu catat. Sekarang PNS, yang gini Bu. Sekarang PNS DKI ya Ibu ya. Ini saya suruh orang saya tinggal, kata aja deh. Saya kasih tahu Ibu ini aja, PNS DKI sekarang kalau berani bohong Bu. Ibu tahu nggak risikonya apa Bu? Dipecat sebagai PNS dari saya. Jadi mereka tuh mikir. Jadi mereka punya bangunan. Kebetulan makanya Pak, yang saya penting, kan timnya dari Pak Herianto. Ya kan? Makanya saya ngerti Bu. Makanya sekarang saya bilang gini Bu ya. Kalau Ibu ada sewain atau kosong, pasti diusir. Mau punya anak Tuhan juga aku usir. Ini diisi, tapi dikeluarin. Saya ngomong jujur, ya makanya jangan jadi pemain. Ya, nggak ada Pak. Sekarang gini deh Bu, saya sederhana aja nggak usah berdebat. Saya sampaikan Ibu ya, PNS di DKI hari ini sudah berubah Bu. Asal Ibu mau laporin ke saya, nggak bohong. Ya. Coba tanya, tiap hari saya tanda tangan pemecatan bukan jabatan loh. Sebagai PNS. Ya. Saya pecatin terus. Pak, Saya ngomong ini saya udah tahu. Saya tahu udah pasti ini jual. Kata aja. Sebentar. Ya kata aja, kata kita tinjau. Kita tinjau. Tinjau. Silakan. Saya nyariin anak saya udah tetap supaya bapak mau Pulang ke kampung. Iya mau pulang ke Balikpapan lagi ngambil fotonya anak saya supaya Baik, Bapak. iya saya ini Cuma kita urus sendiri deh, sama orang sini. Kalau benar beli tiket aja. ya Pak foto Pak anak saya Pak. Saya foto juga. Tapi bagi dulu sebentar ya. Sebentar ya. Apa cepat? Iya. Saya nggak tahu. Waktu itu dilaporin dari kepala dinas ada sejumlah uang dari hasil penjualan. Sedangkan penjualan apa pembelian? Saya tanya kenapa ada duit seperti itu? Mereka kasih penjual. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Saya lihat, wah miliar, belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima kasih nih, ini pasti ada sesuatu.
Masih lapor KPK. Karena sendiri mengatakan kalau itu tanahnya tanah perseorangan. Betul, pokoknya tanah ditipu juga. Dan saya juga heran, kenapa nggak diperiksa? Tanah itu kan bisa dilihat. Kita mana ngerti, kan kalian yang beli, masa kita yang... Saya bilang nggak bisa balikin. Saya suruh tim lapor ke KPK, waktu itu kan upacara itu kan saya marah. Waktu upacara itu gitu. Dia bilang ini kepala bidangnya yang ngatur duitnya. Duitnya ada di mana? Nggak tahu, disembunyiin. Kepala bidang Perumahan. Ini udah copot. Kenapa beli pakai tarik-tarik kontan? Maksudnya ini baliknya. Pasti ada sesuatu bagi-bagi duit. Nah, terus ada laporan dari beberapa pejabat, ada yang mau bagi duit, dia tolak. Ada yang lapor. Nah, saya mungkin curiga. Terus diteliti. Diteliti sih memang nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan kita kan memang. Terus tanya sama dinas. Baru dinas keluarin surat ada penipuan. Jadi suratnya itu, dia memang dia tanya dari lurah, teman. Ini benar nggak tanahnya dinas? Dinas jawab dong, benar dong tanah kita. Lalu diubah kalimatnya. Itu bukan tanah kita, sewa. Lalu keluarin. Ini udah belasan tahun punya kejadian. Yang diubah itu dari lurahnya. Mungkin lurah atau kayak mafia saja, Pak. Kita masih selidikin, masih bawa ke polisi. Kita ada koordinasi dengan Barreskrim. Nah, terus waktu kita teriak, yang beli tanahnya gugat kita malah. Gugat kita dia ke pengadilan. Ya sebutin ada 200 miliar yang dikeluarkan. Ini saya KPK udah mencium ini waktu gratifikasi itu. Pembeli aslinya itu dapat uang lebih dikit. Berarti ada semacam organisasi. Jakarta kan saya dulu kan panja ini aset sengketa tanah di DPR. Tapi dulu kan katanya emang sengketa ya. Dan kita udah menang, udah kita kuasai. Ya kan, makanya kita nggak tahu bahwa pengadilan ini udah kesel saya urusan beli tanah yang benar, susah benar belinya. Dubes Inggris dari 2013 kagak dibayar-bayar Bapak ini. Yang nggak jelas kan ini aja logika. Kalau kamu saya kasih duit beli tanah di Jakarta, kamu kira-kira datang lagi ke saya nggak bilang kurang duit? Pasti kurang duit dong. Kalau begitu banyak yang mau dijual kok. Masa kita bisa silpa beli tanah coba? Aneh kan? Ini saya mau tarik opinian ke wali kota ini. Nggak bisa percaya lagi ke SKPD gitu. Sampai Juni nggak bisa beli tanah, aneh nggak mau tahu ini. Padahal beli tanah itu ada kepres segala macam begitu mudah. Notaris pun pakai per mil, maksimum 1%. Tapi tiap kali bayar notaris maksimum terus dipakai. Kamu kalau beli tanah 700 miliar bayar notaris 7 miliar mau nggak? Per mil dong hitungannya. 70 juta juga udah mahal gitu loh. Ini enggak. Notaris memang nggak bisa dilelang. Makanya saya mau panggil nih, mau ketemu notaris BPN kita selesaikan. Soal baik nama juga ada oknum-oknum juga di dalam itu. BPN juga lagi pembersihan sekarang. Pak Menteri dengan sekjen yang baru lakukan pembersihan. Nah kita mau temukan. Kemarin saya sudah rapatkan KPK pencegahan korupsi. Aset-aset kami itu rumah-rumah termasuk rumah SIP itu hanya yang boleh dipakai kan pejabat. Ini semua rumah SIP yang tinggal swasta. Ini pelanggaran. Nah, kita mau temukan dengan BPN, notaris kami, KPK kita bentuk tim gabungan. Kita cari di Belanda. Mereka udah dapat, KPK udah dapat di Belanda, nama-nama semua sudah jelas. Tapi Pak, pencatatan aset sendiri di DKI sampai Dulu memang kacau kayak tadi. Tadi lapor berapa kasus tahun 95. Ini lebih lucu lagi. Fasos orang ini menyerahkan jalannya 3.000 meter lebih buat jalan tanah. DKI nggak urusin. Ini mungkin main kali. Didudukin orang lain. Pas yang punya marah, kan gua kasih ke DKI, kenapa lu yang kuasain? Dia balas begini, emang lu siapa? Ini kan bukan tanah lu. Tanah gua, kan lu udah kasih ke DKI. Jadi yang masih gugat gua DKI dong. Gila gak nih? Jadi orang kasih tanah diserobot. Ada buktinya. Lalu begitu tanya ke DKI merasa, ini bukan tanah gua kok. Jadi memang ada permainan. Gak dicakung cilincing. Ini memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset lama sekali dulu. Nggak mau susun aset, kita memang udah curiga. Makanya sekarang bentuk tim. Makanya kita juga merekrut 2 orang BPK masuk ke BPKAD, 1 BPKP masuk ke BPKAD. Jadi wakil dia. 1 jadi upload basis itu orang BPK supaya beresin pelan-pelan. Ini aset gitu kan. Pak, DPR RI mau bikin
Saya harapkan nanti Pak Hendra Dikmental akan mewakili saya supaya masjid ini kan kunjungan wisatawan lokalnya sampai 200.000 deh sebulan. Itu ya.